Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai persamaan reaksi. Persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia meliputi lambang, rumus, dan tanda panah yang menjelaskan terjadinya reaksi. Persamaan reaksi kimia ini didasari dari hukum kekekalan massa yang berbunyi di sini bahwa jumlah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maka dalam persamaan reaksi, jumlah atom per reaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Bentuk persamaan reaksi secara umum. Nah, ini XA tambah YB ini menghasilkan atau menjadi ZC dan RD. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa zat A dan B ini dia terletak di ruas kiri, sedangkan C dan D ini dia terletak di ruas kanan. Nah, zat yang terletak di ruas kiri ini tadi dikatakan sebagai zat sebelum reaksi. Sedangkan zat yang terletak di sebelah kanan tadi dikatakan sebagai zat sesudah reaksi. Kemudian, zat sebelum reaksi ini dikatakan sebagai zat reaktan. Sedangkan zat sesudah reaksi dikatakan sebagai zat produk. Nah, kemudian huruf yang terdapat X, kemudian Y, kemudian Z dan R ini pada masing-masing zat itu dikatakan nanti adalah sebagai koefisien reaksi. Nah, mari kita perhatikan lagi beberapa lambang yang sering digunakan pada persamaan reaksi kimia. Yang pertama ini adalah tanda panah. Tadi sudah kita sampaikan, tanda panah ini berarti menghasilkan. Kemudian, tanda tambah ini berarti nanti diartikan ditambahkan. Kemudian, S, ya, ini adalah padatan. Atau dalam bahasa Latinnya dikatakan juga sebagai solid. Kemudian, ada nanti lambang G, itu berarti gas. Berarti wujud dari zat tersebut adalah dalam bentuk gas. Nah, sedangkan L, ya, seperti lambang ini adalah bentuk atau cairan atau leburan, dikenal sebagai liquid. Nah, sedangkan yang Aki, aqua, itu adalah terlarut dalam air atau aqua. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah menyetarakan reaksi kimia. Yang pertama yaitu cara tabel atau cara langsung. Nah, kita ambil contoh di sini. Jika sepotong pita magnesium terbakar dalam labu berisi oksigen, terbentuklah serbuk putih yang disebut magnesium oksida. Untuk menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara untuk sebagian besar reaksi, ikuti atau mari kita ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, langkah pertama yaitu gambarkan reaksi dalam kata-kata, letakkan pereaksi di sisi kiri dan hasil reaksi di sebelah kanan. Magnesium plus oksigen menghasilkan magnesium oksida. Nah, itu nanti bentuknya. Kemudian langkah 2,
tulis persamaan reaksi kimia untuk reaksi tersebut menggunakan rumus-rumus dan lambang-lambang. Rumus untuk unsur-unsur umumnya hanya lambang-lambang. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa oksigen adalah molekul diatomik atau O2. Nah, di sini bentuk persamaan reaksinya dapat kita tuliskan MgS, berarti di sini dia dalam bentuk padatan. Kemudian O2 atau oksigen ini yang dibakar tadi, berarti O2 dalam bentuk gas, kemudian menghasilkan MgO. Selanjutnya, langkah ketiga, yaitu hitunglah atom dalam persamaan. Buatlah bagan atau tabel untuk membantu kita supaya memudahkan. Atom-atom magnesium sudah setara, namun atom-atom oksigen belum. Oleh karenanya, persamaan ini belum setara. Nah, mari kita saksikan tabel berikut ini. Ini adalah atom-atom yang ada, MgO. Kemudian ini jumlah atom. Untuk bereaksi yang terletak di sebelah kiri tadi adalah Mg dan O. Sedangkan yang di sebelah kanan atau produk tadi ini adalah MgO. Nah, silakan Ananda perhatikan dari persamaan reaksi tadi, jumlah Mg atau magnesiumnya sama dengan 1. Ini magnesium jumlahnya 1. Kemudian jumlah O ini sama dengan 2. Ini adalah pada zat pereaksi atau yang terletak di sebelah kiri. Nah, pada produk ini MgO, Mg-nya sama dengan 1, sedangkan O-nya juga 1. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama Mg di sini sebelum atau pada pereaksi sama dengan 1, sedangkan pada produk juga 1. Sedangkan untuk oksigen, ini sebelum reaksi atau pada pereaksi sama dengan 2. Nah, sedangkan pada produk itu sama dengan 1. Nah, kalau kita hubungkan dengan hukum kekekalan dari massa tadi, maka ini dia belum setara. Nah, lanjut. Untuk langkah keempat, tentukan koefisien yang menyetarakan persamaan tersebut. Ingat, untuk menyetarakan persamaan, jangan mengubah angka pada rumus yang sudah benar. Coba dengan memberikan koefisien 2. Nah, di sini kita coba memberikan koefisien 2 supaya sama tadi dia seperti pada tabel yang sudah kita jelaskan tadi. Ini angka 2 atau koefisien 2 ini diletakkan di depan MgO untuk menyetarakan oksigen. Nah, sehingga menjadi Mg dalam bentuk padatan direaksikan atau tambah dengan O2 ya dalam bentuk gas, ini menghasilkan 2 MgO dalam bentuk padatan. Nah, sekarang ini terdapat 2 atom Mg di sisi kanan, sedangkan di sisi kiri hanya satu. Jadi koefisien 2 juga dibutuhkan oleh Mg. Sehingga ini menjadi kita tuliskan koefisiennya 2 di depan. Ini tadi Mg, kemudian oksigen, kemudian koefisien lagi adalah 2 pada MgO di depan MgO. Nah, sekarang kita perhatikan tabelnya supaya kita bisa mudah memahaminya. Pada reaksi ini tadi, ini awalnya tadi kan Mg tambah O. Sekarang setelah ditambahkan koefisien 2 tadi, ini kita tuliskan di depan Mg tadi, sehingga ini koefisien 2 Mg tambah O2. Ini yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian pada produk, ini juga ditambahkan 2. Nah, sehingga di sini 2 MgO. Nah, maka
setelah ini kita perhatikan jumlahnya itu berarti Mg2 di sebelum reaksi dan setelah reaksi atau pada produk jumlahnya juga 2. Kemudian untuk O, jumlah O sebelum reaksi ini 2, kemudian setelah reaksi juga akan sama 2. Nah, maka ini dikatakan persamaannya itu adalah sudah setara. Lanjut, contoh yang kedua kita ambil. Tentukan bilangan koefisien pada persamaan reaksi berikut agar setara. Fe tambah O2 menghasilkan FeO. Nah, bagaimana penyetarannya? Mari kita lihat sama seperti tadi juga. Yang pertama, kita tentukan dulu, kita lihat berapa jumlah masing-masingnya yang sebelah kiri atau pada reaksi dan juga pada produk yang terletak di sebelah kanan. Untuk Fe, ini jumlah Fe sebelum reaksi 1, setelah reaksi juga 1. Untuk O, sebelum reaksi atau pada reaksi jumlah O sama dengan 2, sedangkan pada produk sama dengan 1. Nah, berarti karena jumlahnya ini tidak sama, maka reaksinya belum setara. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksinya, mari kita lihat ya, jumlah atom Fe di kiri dan di kanan sudah sama 1. Ini penjelasan kita tadi. Kemudian, jumlah atom O di kiri 2 dan di kanan sama dengan 1, maka koefisien O di kiri dikalikan dengan setengah. Nah, kenapa setengah tadi? Ini adalah jumlah O pada produk 1 dibagi dengan jumlah O pada pereaksi sama dengan 2. Nah, selanjutnya rumusnya ini kita tuliskan menjadi Fe setengah O2. Nah, awalnya tadi tidak ada angka setengah. Ya, pada soal Anda perhatikan yang Bapak lingkar, ini menghasilkan FeO. Diulangi, maka di sini persamaan reaksinya menjadi Fe tambah setengah O2 menghasilkan FeO. Nah, agar tidak terbentuk pecahan, maka persamaan reaksi itu kita kalikan dengan 2. Sehingga persamaan reaksinya akan menjadi Fe ini tadi 1, ya, walaupun tidak ditulis angka 1 pada Fe pereaksi, ini menjadi 2 karena sudah kita kalikan dengan 2. Kemudian O yang koefisiennya setengah ini tadi kita kalikan 2 sehingga sama dengan 1. Angka 1 tidak perlu kita tuliskan. Menghasilkan Fe awalnya tadi sama dengan 1. Setelah kita kalikan 2 maka menjadi 2.